ini tanggal 22 Rajab Mudhar. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada babus sufuf, bab tentang sof salat. Jadi salat jamaah itu ada peraturan. Yang peraturan ini tidak berlaku pada saat salat sendirian. Karena pada saat sholat berjamaah kita menggunakan sof. Karena itu sof ada aturannya supaya sholat kita sempurna. Kalau sofnya tidak sesuai aturan, maka sholatnya tidak sempurna. Sholatnya sah tetapi tidak sempurna. Nah, sekarang aturan sof sholat berjamaah apa saja? Kita baca hadisnya nomor 70. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu, luruskanlah, sufufakum, sof kalian, fa inna, karena sesungguhnya taswiyatas sufufi, pelurusan sof itu, min, termasuk dari tamamis sholati, kesempurnaan sholat. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya meluruskan sof di dalam sholat berjamaah. Yang dimaksud lurus adalah bahwasanya ketika orang berdiri di dalam sof ini, maka tumit-tumitnya semuanya sama. Tumit itu bagian belakang kaki, itu sama semuanya, rata. Nah, maka biasanya di masjid-masjid itu ada garis sof, itu tujuannya untuk meratakan atau meluruskan tumit-tumit sofnya orang yang salat jamaah. Maka cara meratakannya itu bukan disamakan pada bagian depan kakinya, tapi yang disamakan pada bagian belakang kakinya. Kenapa? Karena kalau kaki yang disamakan itu yang bagian depan, satu orang dengan lainnya kakinya beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang disamakan adalah bagian belakangnya, otomatis akan lurus. Karena kalau tumitnya lurus, maka badannya akan sejajar semuanya, punggungnya akan sejajar. Dalam hadis ini Rasul mengatakan sawu, luruskan. Ini perintah. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Berdasarkan kaidah ini berarti meluruskan sof hukumnya apa? Wajib. Wajib itu maksudnya bagaimana? Kalau ditinggalkan maka kita berdosa. Jadi kalau kita sholat jamaah, sofnya tidak lurus, tidak rata antara tumit-tumitnya, tidak segaris, tidak sejajar, maka sholatnya sah tetapi kita berdosa. Berdosa kenapa? Meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu sawu, meluruskan sof. Meluruskan sof itu fungsinya apa? Fungsinya adalah min tamamis sholat, termasuk kesempurnaan sholat. Jadi sholat semakin sempurna, pahala semakin besar apabila sofnya lurus. Sof tidak lurus, sholatnya sah tetapi tidak sempurna, pahalanya jadi kecil. Karena itu Rasulullah sangat-sangat memperhatikan masalah meluruskan sof ini. Karena itu tolong jamaah di dalam sholat berjamaah melihat ke sebelahnya, supaya kakinya itu sama. Yang jadi patokan yang di tengah imam, maka yang di sampingnya disamakan kakinya, samping kirinya, samping kanannya semuanya sama. Nah, paling bagus kalau ada garisnya. Karena dengan adanya garisnya ini, maka masing-masing orang bisa mengetahui di mana dia harus berdiri. Nah, kalau sudah ada tegel begini, ya biasanya kaki di mana. Kalau di tegel yang ketiga, berarti semuanya disamakan. Pada garis tegel ketiga ini semua tumit-tumit di situ. Jangan ada yang maju mundur. Ini menyebabkan sholatnya tidak sempurna. Apakah ada fadilah yang lain? Ada fadilah yang lain selain itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala tasuffun, kenapakah kalian itu tidak bersof di dalam salat?
kama tasuful malaika, sebagaimana para malaikat sof di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yutimmuna as-sufufa as-salata bis-sufufil awwal, mereka sempurnakan sof yang pertama dipenuhi dulu. Wa yatarasuna fis saffi, dan juga mereka merapatkan sof-sof. Dalam hadis yang lain disebutkan wahadu bainal manaqibi, dan ratakanlah, sejajarkanlah antara pundak-pundak, artinya sofnya lurus. Itulah sofnya para malaikat. Jadi para malaikat kalau berbaris di hadapan Allah, selalunya baris pertama dipenuhi dulu, selalunya barisannya lurus, tidak maju mundur, selalunya rapat. Yang namanya rapat itu nggak ada jeda. Jadi kaki kita dengan kaki sebelah kita itu nempel, ini rapat. Kalau ada jeda, ini berarti softnya tidak rapat. Nah, soft yang tidak rapat ini berarti tidak sempurna sholat jamaahnya. Sholatnya sah tapi pahalanya dikit. Kenapa? Tidak sempurna. Karena itu sangat penting, ini masalah meluruskan soft juga merapatkan. Saya harus jujur bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwa meluruskan soft tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Tapi pendapat bahwasanya soft, meluruskan soft tidak wajib, itu terbantah dengan hadis berikutnya ini, hadis nomor 71. Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la tusawwunna, sungguh betul-betul kalian meluruskan sufufakum, sof kalian, atau kalau tidak mau meluruskan sof, la yukhalifannallah, sungguh betul-betul Allah akan memperselisihkan baina wujuhikum, di antara hati-hati kalian. Wujuh, wajah, maksudnya hati. Dalam riwayat Imam Muslim, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi, meluruskan sufufana, sof kami, hatta sehingga ka'annama, seolah-olah beliau itu yusawwi biha, meluruskan dengan sof tadi, al-qidaha, kayu-kayu anak panah. Hatta sehingga ra'a, beliau melihat, an, bahwasanya qad aqalna, kami telah paham, anhu, dari beliau. Jadi kami sudah paham yang dimaksud beliau, lurusnya harus betul-betul lurus. Thumma, kemudian kharaja, beliau keluar, yauman, pada suatu hari, faqama, maka beliau berdiri di tempat pengimaman. Hatta sehingga idza, ketika kada, nyaris, ayyukabbiro, takbir, fara'a, maka beliau melihat rajulan, seorang laki-laki, badiyan sadruhu, yang dadanya itu menonjol. Maksudnya dadanya menonjol, dia tidak sebaris dengan yang lain, dia lebih maju, sehingga dadanya lebih maju daripada orang-orang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna, sungguh betul-betul kalian luruskan sufufakum, sof kalian, aw la yukhalifannallah, atau sungguh Allah betul-betul akan memperselisihkan baina wujuhikum, di antara wajah kalian alias hati kalian. Nah, ini dalil bahwasanya meluruskan sof dalam sholat jamaah hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Kenapa? Karena di sini Nabi mengancam, kalau tidak mau lurus sofnya, maka balasannya adalah Allah jadikan kita saling berselisih. Hati antara kaum muslimin dengan satu dengan yang lainnya tidak saling klop, sehingga kaum muslimin mudah bertengkar, kaum muslimin mudah diadu domba. Itu hukuman dari Allah gara-gara sofnya tidak rapat, tidak lurus. Nah, maka ancaman ini menunjukkan bahwa hukum meluruskan sof adalah apa? Wajib. Kalau hukumnya hanya sunnah, tidak ada ancaman seperti ini. Karena ancaman atau hukuman itu hanya berhak bagi orang-orang yang melanggar kewajiban. Adapun yang melanggar sunnah, maksudnya hukumnya sunnah, dia tidak melakukan, ya nggak ada hukuman apa-apa. Puasa Senin Kemis misalnya, sunnah. Kalau kita tidak puasa Senin Kemis gimana? Nggak ada masalah, nggak ada hukuman. Kenapa nggak ada hukuman? Memang nggak wajib. Nah, ketika ada hukuman, ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Karena itu pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami bahwasanya meluruskan sof itu hukumnya wajib.
Siapa yang tidak meluruskan shaf, maka dia berdosa di dalam sholat tersebut dan pahalanya menjadi sedikit karena sholatnya tidak sempurna. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau meluruskan shaf itu hatta ka'anna yusawwi bihal qidah, seperti meluruskan dengan kayu anak panah. Tahu kayu anak panah apa? Busurnya yang ininya ya. Nah, itu adalah anak panahnya. Anak panah itu harus lurus betul-betul. Kalau dia tidak lurus, mengkong begini, kalau dia digunakan untuk menyerang seseorang atau ditembakkan ke seseorang, tidak akan pas pada sasarannya, pasti akan meleset. Kenapa? Kayunya tidak lurus. Maka orang Arab kalau bikin kayu anak panah itu pasti dilihat dari semua sudutnya. Dilihat dari sini udah lurus, dilihat lagi dari sini, dibolak-balik. Kalau sudah lurus betul, nah itu baru kemudian dibuat sebagai anak panah. Kalau tidak lurus nggak jadi, dibatalkan. Ini nggak cocok untuk anak panah. Nah, softnya Nabi seperti itu, betul-betul lurus. Jadi kalau ini ada garisnya itu dilihat dari selatan maupun dari utara itu sama. Tumit-tumitnya itu semuanya sama, lurus begitu. Ada riwayat bahwasanya Sayyidina Umar kalau mau meluruskan soft itu bawa pedang. Nah, maka dia gariskan pada garis soft itu. Kalau ada yang kakinya lebih mundur pasti akan kena pedangnya. Nah, salahnya tidak apa? Tidak lurus. Wallahu a'lam riwayatnya benar atau tidak, tapi riwayat itu terkenal bahwa Sayyidina Umar bawa pedang untuk meluruskan shaf. Nah, ini kalau tidak wajib ngapain bawa pedang? Ini menunjukkan bahwa hukumnya apa? Wajib, sehingga betul-betul Sayyidina Umar ini apa? Bawa pedang untuk memberikan ancaman kepada yang tidak mau lurus shafnya, akan kena pedang beliau. Hadis berikutnya hadis 72. Wa an Anasin, mohon maaf, hadis berikutnya ini sudah bicara masalah yang lain. Sementara masalah shaf ini saya belum selesai menjelaskan. Karena itu saya akan tampilkan dalil yang lain yang tidak ada di kitab ini. Kewajiban di dalam shaf salat ada 3. Kewajiban pertama harus lurus. Kewajiban kedua harus rapat. Kewajiban ketiga adalah hendaklah antara satu shaf dengan shaf berikutnya jangan terlalu jauh. Nah, maka ada 3 perintah Nabi SAW di sini. Perintah ini dikumpulkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Rassu sufufakum," atau "russu sufufakum," rapatkanlah shaf-shaf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkanlah antara shaf-shaf kalian. Wa hadhu bil a'naq, luruskanlah tengkuk-tengkuk kalian. Nah, jadi kewajibannya ada 3. Pertama adalah rusu, rapatkan. Yang dimaksud rapat, kaki menempel dengan kaki. Kalau kaki menempel dengan kaki, maka pundak pun juga menempel dengan pundak. Karena itu berdiri jangan terlalu lebar. Karena kalau berdirinya terlalu lebar, ini yang menempel hanya kakinya, sementara pundaknya tidak menempel. Nah, mestinya postur tubuh kita itu seberapa, berdirinya sesuai dengan postur tubuh tadi. Kalau tubuhnya gede, otomatis berdirinya agak gede. Jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil menyebabkan sempit orang sebelahnya. Kalau posturnya kecil seperti saya, jangan terlalu gede berdirinya, karena menyebabkan yang menempel hanya kaki, sementara pundaknya nggak nempel. Nah, maka pundak nempel, kaki nempel. Kalau kaki nggak nempel, ini berarti nggak rapat. Ini berarti sholatnya tidak sempurna. Ini berarti pahalanya menjadi kecil. Karena itu tolong sholat jamaah betul-betul kaki ditempelkan kaki. Sebagian orang itu tidak senang ditempel-tempelkan, mengatakan sholat kok malah ida-idaan. Ini bukan ida-idaan. Salat itu saling menempelkan kaki, itu perintah Nabi SAW. Dalilnya jelas, rusu, rapatkan. Mungkin sebagian orang mengatakan, sing penting kis pundake nempel, kaki nggak nempel rapopo. Itu pemahaman seperti itu tidak sesuai pemahaman para sahabat. Yang paling paham terhadap hadis Nabi siapa? Sahabat Nabi. Karena mereka mendengar langsung sabda Nabi, sehingga mereka praktek langsung di depan Nabi SAW. Nah, ketika Nabi mengatakan rapatkan shaf, bagaimana praktek para sahabat? Ternyata praktek para sahabat adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maupun yang lain-lain.
Ra'aitu rajula minna, saya melihat masing-masing kami itu yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibih. Kalimat yang lebih jelas, wa kana ahduna, adalah masing-masing kami yulziqu mangkibah, menempelkan pundak bi mangkibi sahibih, dengan pundak yang sebelahnya, wa qadamahu, dan telapak kakinya bi qadamih, dengan telapak kaki yang sebelahnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, bisa dilihat nomor 725. Nah, inilah prakteknya para sahabat. Beliau mengatakan rapatkan. Nah, maka yang dirapatkan dua, pundaknya rapat, kakinya rapat. Karena itu kita jangan buat pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman para sahabat. Siapa yang lebih paham hadis Nabi, kita atau para sahabat? Pasti para sahabat. Mereka mendengar langsung dari Nabi, mereka ngaji langsung dari Nabi, sehingga paham betul apa yang dimaksud Nabi. Kalau kita kan hanya membaca tulisan saja, oh ini sabda Nabi begini, kita pahami dengan pemahaman kita, menyelisih pemahaman sahabat, itu jelas-jelas salah. Tapi ini kewajiban apa? Yang pertama, rusu, rapatkan. Kewajiban yang kedua, qaribu bainaha, dekatkan. Antara saf satu dengan saf kedua dengan saf ketiga, itu jangan terlalu jauh, tapi didekatkan. Nah, yang dimaksud dekat itu bagaimana? Para ulama mengatakan yang dimaksud dekat itu adalah kalau antara shaf pertama dengan shaf berikutnya tidak bisa dibuat shaf baru, itu berarti sudah dekat. Seperti yang kita alami di masjid kita ini, antara shaf satu dengan shaf kedua mau dibuat tengah-tengahnya shaf baru nggak mungkin, karena akan mengganggu orang di belakangnya. Ini berarti sudah dekat. Kalau terlalu jauh, antara shaf pertama dengan shaf kedua misalnya 2 meter atau misalnya 3 meter, nah itu terlalu jauh, itu menyebabkan tidak sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadu bil a'naq, luruskanlah tengkuk. Kalau tengkuknya lurus, otomatis tumitnya lurus. Maka ini yang dimaksud meluruskan shaf tadi. Nah, maka tiga-tiganya harus kita lakukan. Alhamdulillah shaf kita sudah dekat antara shaf 1, 2. Tinggal ini rusu, ini diperhatikan. Rapatkan, ini diperhatikan. Kaki, nempel kaki ini diperhatikan betul-betul. Karena kalau tidak, yang rugi kita sendiri, pahala jadi sedikit. Selain itu Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah, inni la arasyayatin, saya melihat setan-setan tadkhulu, masuk, min khilalis sufuf, dari celah-celah shaf, ka'annahal khadf, seolah-olah dia setan itu anak kambing. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi setan itu sukanya mengganggu orang-orang sholat. Kalau sholat jamaah diadakan, setan pasti ikut nimbrung. Kalau melihat softnya itu tidak rapat, kaki nggak rapat dengan kaki, maka setannya mondar-mandir ke situ. Akhirnya sholatnya terganggu. Ada yang diingatkan kepada rumahnya, ada yang diingatkan kepada sawahnya, ada yang diingatkan kepada bisnisnya, ada yang diingatkan kepada warungnya, kepada tokonya. Kenapa? Karena tidak rapat softnya, setannya bisa mondar-mandir. Lah sekarang ini gara-gara corona, orang-orang buat aturan baru, jarak 1 meter. Lah kalau celah saja itu dimasuki setan, 1 meter itu berapa setan ya, Pak? Nah itu sak kabilah, sak keluarga setan gawa kabeh, anak bojone gawa kabeh. Ya ngruyuk ning masjid, saiki sak meter, mungkin begitu. Karena itu sama sekali guru-guru kita tidak setuju bahwasanya shaf salat direnggangkan 1 meter 1 meter. Itu fatwa siapa seperti itu? Kalau itu fatwa pemerintah, pemerintah itu tidak boleh berfatwa kecuali setelah tanya kepada ulama. Para ulama sepakat nih, kalau ada pemerintah menetapkan hukum, menetapkan fatwa tanpa musyawarah kepada ulama, itu pemerintah wajib dilengserkan. Itu yang ngomong bukan saya, itu kesepakatan ulama. Bisa dilihat di dalam kitab Syarah Ibnul Battal, bahwasanya ulama sepakat pemerintah itu kewajibannya kalau mau menetapkan sesuatu maka hendaklah dia musyawarah dulu kepada para ulama. Ulama dimusyawarai, mereka akan memberikan suatu saran berdasarkan dalil Quran maupun hadis. Nah baru kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Bukan menetapkan dulu baru kemudian tanya. Kalau setelah menetapkan baru kemudian tanya, ya yang ditanya siapa dulu? Kalau yang ditanya orang yang suka dibayar oleh pemerintah, ya pasti akan mengiyakan. Dia sudah sering dibayar. Nah, karena itu masalah ini memang kita harus serius betul-betul mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 72.
Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya jaddatahu, nenek beliau yang namanya Mulaikah, taat mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin,